Selamat pagi teman-teman, kembali lagi sama aku Zalfa Gevira Muhammadah. Jadi di sini aku akan membuat podcast dengan judul capek hidup itu wajar, tapi kalau capek ngobrol sama Zalfa itu nggak akan. Nah, di pagi hari ini aku bersama narasumber keren aku, Pak Anis. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Anis. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Anis Firdaus. Aku semester 7 dari IPS. Ternyata cutting aku ya. Kalau boleh tahu nih Kak, prodinya prodi apa? Aku prodi pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Kalau kesibukannya Kakak hari ini itu apa? Kalau baru-baru ini baru selesai ngurusin tugas akhir, jadi mungkin lagi ngurusin wisuda kali ya, maksudnya proses wisuda, sama lagi kerja-kerja aja sih kayak gitu dulu les gitu. Rasanya aduh, sidang skripsi itu gimana sih Kak? Kayak stigma sidang skripsi itu aduh pusing banget, kayak aduh gitu Kak. Pusing sih, cuman kalau ada temennya nggak pusing. Cuma aja kalau kita tahu prosesnya dan kita belajar, kayaknya jadi nggak terlalu pusing karena ada temennya juga, jadi enak. Kecuali kalau kita sidang sendirian, apa-apa sendiri tuh pasti berat sih. Bener juga sih, kalau sama teman kan mungkin kayak enak juga, ada teman ngobrolnya, teman nangisnya juga mungkin ya Kak. Jadi di sini tuh kita akan bahas nih Kak seputar kesehatan mental. Nah, menurut aku sendiri kesehatan mental itu kayak topik yang apa ya Kak, seru buat dibahas gitu loh. Kayak kita tuh bakal jadi lebih aware ke diri kita sendiri tentang apa sih itu kesehatan mental. Nah, menurut Kak Anis, itu tuh kesehatan mental itu apa sih Kak? Kalau menurutku, aku juga dari menurut beberapa sumber ya, karena aku juga suka nonton dan baca. Menurutku kesehatan mental adalah kondisi di mana kita itu stabil, nggak up, nggak dalam arti kita nggak terlalu sedih, cuman kita juga nggak terlalu over happy gitu. Jadi kita kayak stabil, berada dalam keadaan yang stabil gitu. Jadi menurutku kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang kayak kita happy terus gitu, karena kalau happy terus nggak pernah merasakan sedih atau nggak pernah merasakan stabil kan juga bahaya kan. Iya. Jadi menurutku kesehatan mental adalah kondisi di mana kita dalam emosi yang stabil gitu. Jadi kayak mungkin kita nangis, kita ngeluh itu tuh hal yang wajar ya Kak? Iya, hal yang wajar. Tapi itu kayak mungkin ada beberapa manusia ya yang kalau misal mungkin kita lagi nangis, ngeluh, terus tuh respon mereka tuh kayak apa sih dikit-dikit nangis, apa sih dikit-dikit ngeluh gitu-gitu. Kayak nggak enak banget ya sih Kak. Iya, karena menurutku hal-hal kayak gitu memang harus kita rasakan nggak sih, supaya bisa lebih dewasa aja menanggapi diri sendiri. Kalau kita nggak pernah sedih, nggak pernah nangis kan malah takutnya kita tumbuh jadi seseorang misalnya terus kepala yang nggak mau dengerin omongan orang lain. Jadi memang sedih dan senang itu perlu, tapi memang frekuensinya aja yang harus tepat. Dan kalau kita udah nyadar kita merasakan sedih atau happy yang terlalu lama, jangka panjang, itu memang kita punya kesadaran buat aduh kayaknya aku harus stop, atau kayaknya ada yang salah deh sama aku gitu. Terus untuk selanjutnya Kak, nah ini kan kayak di zaman yang serba modern ini itu banyak banget ya remaja-remaja itu yang kayak self diagnose ya seperti itu. Nah itu tuh kayak seberapa penting sih menjaga kesehatan mental gitu Kak? Kalau menjaga kesehatan mental sebenarnya penting banget ya, cuman kalau tadi dalam konteks self diagnosis itu memang hal yang salah sih, karena itu kadang buat kita jadi mengotak-ngotakan diri kita sendiri gitu kan. Misal kita panik terus kita bilang aduh ini anxiety atau gimana, jadinya kita akan berperilaku sebagai orang yang punya anxiety beneran, karena kita bilangnya kita anxiety covid. Jadi kayak dari ada orang yang bilang juga dari sekolah, kalau misalkan kita tuh adalah apa yang kita pikirkan dulu. Dan mungkin orang-orang yang self diagnose itu ya takutnya mereka malah menjadi beneran sakit itu gitu. Jadi kalau hubungannya sama menjaga kesehatan mental itu penting banget, dan menurutku daripada kita self diagnose, kita coba aja cari pertolongan yang profesional mungkin, atau at least kalau kita punya teman psikolog atau mungkin punya teman yang kerja di bidang kesehatan mental, kita coba konsultasi aja sama mereka. Maksudnya cari
pertolongan profesional yang kita bisa menjangkau, karena sometimes kayak psikolog dan sebagainya kan juga mahal ya, apalagi buat mahasiswa. Jadi cari pertolongan yang benar-benar kita bisa reach out. Itu sih kalau dari kesehatan mental itu, karena penting banget buat dijaga. Itu kesehatan mental itu kan pasti penting banget untuk dijaga ya Kak. Nah, kayak kesehatan mental itu tuh sejak kapan sih kita tuh harus menjaga kesehatan mental diri kita itu sendiri, dan bagaimana mungkin cara mengajarkannya kepada teman-teman atau mahasiswa yang belum tahu? Kalau menurut sejak kapan kita menjaga, sebenarnya harus dari kecil ya, karena kan kalau kecil kan kita kan masih dalam naungan orang tua. Nah, harusnya orang tua yang memberikan kita arahan terkait menjaga kesehatan mental, karena anak umur 5-10 tahun misalnya dari bayi kan kurang paham gitu, makanya kesehatan mental kan harusnya kan diturunkan dari orang tua ke anak gitu kan. Jadi dari kecil memang harus dijaga kesehatan mental, tapi itu dibangun dari orang tuanya itu sendiri. Terus nanti kalau udah besar ya kita pelan-pelan juga harus belajar soal menjaga kesehatan mental. Selama kita masih hidup ya kita harus menjaga kesehatan mental kita gitu. Terus selanjutnya ini kan kayak mungkin yang orang-orang yang lebih aware tentang kesehatan mental itu tuh pasti kayak ada stigma kamu itu kurang ibadah, kamu itu kurang dekat sama Tuhan. Iya kan Kak? Iya. Biasanya kan kayak digituin, padahal kan seharusnya enggak ya. Nah, bagaimana sih pengaruh stigma dalam kesehatan mental itu tuh kayak mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu kan? Iya, aku emang denger banyak sih soal stigma, soal kamu tuh bukan pergi ke psikiater, kamu harusnya perginya ke Allah misalnya. Kalau agama kamu tuh harusnya sama bukan karena itu gitu kan. Nah, sebenarnya stigma itu mempengaruhi cara kita dalam menjaga kesehatan mental sih. Karena gini, aku kalau sesuai pendapatku, ibadah itu kan memang perlu. Cuman untuk kita bisa mengetahui kita sakit apa, kita memang butuh sesuatu yang beneran bisa kita lihat gitu loh. Karena ibadah itu kan masuknya kepercayaan. Ibadah itu memberikan kita kepercayaan. Tapi untuk namanya penyakit itu kan penyakit yang kita bisa lihat itu secara langsung gitu, kita bisa merasakannya. Nah, itu memang perlu pengobatan secara klinis. Kalau misalkan orang gila suruh sholat aja kan dia kan apa ya, kayak paham gitu. Iya, nggak paham. Makanya itu dengan kita pergi misal ke psikiater, ke psikolog atau ke orang-orang yang paham soal kesehatan mental, itu sebenarnya menumbuhkan dan apa ya, bisa buat kita jadi lebih paham soal penyakit kita gitu, tanpa kita harus meninggalkan ibadah itu sendiri gitu. Jadi kayak ibadah itu kepercayaan, tapi kita tuh tetap harus tahu gimana cara ngobatin gitu, karena banyak kok orang sakit kanker tapi mereka masih sholat, masih ibadah gitu. Jadi kayak ya itu sih, stigma itu berpengaruh sama mungkin lebih ke semangat kita menjaga kesehatan mental nggak sih? Karena kalau udah dibilangin kamu tuh nggak sholat daripada gini, kadang kan orang kayak masih ya udah lah gitu. Jadi kayak orang jadi malas cerita sama temennya mungkin, atau jadi lebih kayak ya udahlah, berarti ini kayak bukan apa-apa, memang aku yang kurang ibadah aja gitu. Itu sih lebih ke situ. Oke. Yang selanjutnya menurut kakak tuh cara menjaga kesehatan mental tuh gimana sih Kak? Kalau cara menjaga kesehatan mental, kalau dari aku sendiri, pertama tuh aku tuh ngelakuin namanya journaling. Jadi aku suka nulis, aku tuh butuh bukunya sih. Jadi aku kayak journaling apapun yang buat aku resah. Karena menurut, apalagi kalau kadang tuh kesehatan mental yang nggak sehat itu tumbuh dari overthinking kita kadang kan. Nah, kalau misalkan overthinking, nah aku nulis banyak perasaanku hari ini. Atau misal aku overthinking soal keuangan, ekonomi, aku cobanya keuanganku kayak gimana, pengeluaran, pemasukan, aku juga nyatet di Excel, pokoknya ya agak prepare sih gitu. Dan kedua, aku selalu nyempetin untuk bisa bahagia, jadi aku selalu nyempetin waktu buat aku ngelakuin hal yang aku mau. Misal kalau kita udah masuk ke mahasiswa gini, kan Senin sampai Jumat biasanya kita kan kuliah ya, atau sama organisasi gitu. Terus Minggu biasa kita nyiapin hari Senin ya. Jadi biasanya aku kalau Sabtu tuh aku selalu free. Aku ngusahain Sabtu itu nggak boleh ada kegiatan apa-apa. Kalau ada orang les pun aku selalu bilang jangan, maaf saya nggak bisa kalau hari Sabtu karena ada agenda. Padahal agendanya pergi sendiri. Cuman kayak
nyiapin aja. Kita harus apa ya, kadang tuh orang tuh perlu adanya semangat buat ngelakuin sesuatu. Kalau semuanya langsung terpenuhi di saat itu juga, kadang tuh kita nggak ada semangat gitu loh. Misal kita punya banyak duit, kita mau beli mobil, hari ini kita bisa beli, kita nggak akan excited lagi soal mobil, soal hal-hal yang lebih kecil dari mobil, beli motor misalnya. Jadi tuh menurutku kita harus buat dalam hidup kita tuh ada achievement yang pengen kita dapetin, ada hal yang pengen kita dapetin supaya kita jadi lebih semangat lagi untuk menjaga kesehatan mental ya. Dan kedua adalah berusaha mungkin buat kita berbuat baik ke orang-orang, karena menurutku apa ya, kayak energi baik itu nggak cuma kita dapetin dari orang-orang ke kita, tapi dari kita ke orang-orang juga. Jadi kayak timbal balik aja sih. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa nolong orang, kita nolong, kita bisa buat baik sama orang, kita buat baik gitu. Dan terakhir yang mungkin kelihatan banget tuh lebih ke menjaga media sosial kita sih, mainin media sosial itu Pak yang paling deket nih sama mahasiswa, apa cerita mungkin di jadi kayak menjaga media sosial. Maksudnya pertama, kalau aku kalau ngerasa udah overwhelmed sama media sosial, kan juga banyak berita-berita, atau mungkin ada banyak temanku yang udah upload misal kebahagiaannya dia gitu kan, dan sebagainya. Kadang kan aku ngerasa aduh iri atau aduh gimana gitu. Nah biasanya itu adalah sinyal bagiku buat berhenti nontonin media sosial. Jadi aku ngehapus media sosialku. Aku pernah overwhelmed kan, misal seminggu atau 5 hari aku gak buka Instagram sama sekali. Nanti kalau aku udah merasa better, aku baru buka lagi. Itu yang pertama. Dan kedua, untuk media sosial tuh bisa sebisa mungkin kamu milih teman-temanmu di media sosial. Dalam gimana tuh? Jadi kayak kita, kalau kita nggak suka sama orang itu, aku baru-baru ini juga mengunfollow temanku yang postingannya tuh cukup menggangguku, karena ya postingannya tentang adalah postingan yang cukup menggangguku, dan aku milih buat nge-unfollow dia karena aku nggak mau lihat dia di Instagramku. Jadi kayak lebih jangan nggak enakan jadi orang even di media sosial gitu loh. Maksudnya aku tuh lihat banyak temanku yang stres sendiri karena dia lihat banyak orang sukses di media sosialnya, padahal tuh orang di media sosial kan pasti memberikan hal yang paling baik yang bisa mereka upload kan gitu. Gak mungkin mereka ngupload yang sedih-sedih. Jadi kayak bagiku nge-cut off orang-orang di media sosial menurut kita nggak sesuai sama jalan kita dan buat kita terganggu, itu boleh-boleh aja sih kalau menurutku di usia yang udah dewasa ya gitu. Bukan dewasa juga sih, maksudnya aku udah punya paham dan punya temen yang aku tahu kok ya udah temanku emang kayak segini, aku nggak mau kayak nambahin temen tapi yang udah deket apa yang temen yang nggak sejalan gitu. Jadi lebih ke situ sih, memfilter aja media sosial kita. Lebih waktu aku termasuk ya Kak, orang people pleaser itu nggak enakan kalau aku gini, gimana ya nanti temenku masih mikirin perasaan orang lain gitu loh Kak, timbang perasaanku sendiri. Kalau mau ngilangin tuh kayak juga aduh musuh aku tega banget sih sama orang lain gitu. Jadi tuh kayak gimana ya Kak kalau bisa kayak gitu. Iya sih, aku lihat, dan sebenarnya kalau kayak gitu masalah waktu aja sih. Aku sadar pasti kita semua orang tahu gimana cara nge-cut off orang. Kita pasti tahu nge-cut off orang tuh apa sih. Kita ngapus nomornya, kita nge-unfollow dia, nge-cut off, atau kita jarang main sama dia. Semua orang kan tahu secara teknisnya gimana kita memotong nge-cut off orang-orang. Cuman untuk gimana cara ngelakuinnya, aku paham kalau itu tuh memang perlu waktu. Dalam arti pun aku tidak memperdulikan orang-orang di media sosialku, aku nge-cut off orang-orang di media sosialku, itu juga perlu waktu sih buat aku benar-benar bisa percaya diri sama diriku sendiri. Karena kadang tuh kita nggak berani nge-cut off orang karena kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kalau kita tanpa mereka tuh nggak apa-apa, kita tanpa validasi orang-orang itu nggak apa-apa sebenarnya. Atau aku tanpa kamu, misal aku kenal sama orang, aku tanpa kamu juga aku masih punya teman-temanku. Jadi menurutku ada waktunya kita jalanin aja, tapi di dalam perjalanan waktu itu kita harus sebisa mungkin mindfulness sama teman-teman kita di media sosial. Nanti ada kok time waktunya dimana kamu merasa kayak tadi apa yang nggak bisa lagi sama orang itu, tapi dengan syarat kita harus mindfulness gitu. Nah, tipsnya itu sangat mudah dipahami ya. Bentukannya mungkin bisa, tapi pelan-pelan itu nggak apa-apa ya Kak? Pelan-pelan aja.
Selanjutnya itu ada kenapa sih kesehatan mental itu kayak sering banget dibahas pada remaja gitu Pak? Kalau menurutku karena remaja itu zaman sekarang kan banyak sekali informasi ya, nggak cuma dari media sosial tapi kita dari internet, atau kita pokoknya kita tuh diberikan kemudahan buat tahu informasi itu secepat mungkin gitu loh. Kita ya karena dari media sosial itu juga sih, kita bisa tahu dari internet, kita bisa tahu dari teman-teman. Transportasi juga sangat mudah untuk kita bisa mengetahui sebuah berita itu, kayak misalnya ada orang kecelakaan, kita bisa langsung naik motor atau kita bisa gojek buat sampai ke tempat TKP. Jadi karena menurutku zaman sekarang tuh kita bisa mendapatkan informasi secepat dan semudah itu. Dan orang yang paling melek akan teknologi informasi itu adalah Gen Z atau Gen milenial atau orang yang masih remaja lah. Kalau mereka pasti Gen Z ya. Orang yang remaja itu adalah orang yang paling melek atas dunia teknologi karena mereka lahir di zaman dunia teknologi. Jadi kita kayak nggak bisa mengelak fakta di mana emang Gen Z itu lahir di dalam dunia teknologi, di mana dunia teknologi kan berkembang dengan pesat. Dari kita yang dulu HP-nya masih cetuk-cetuk gini sampai akhirnya udah layar, itu kan cepet banget, gak ada 15 tahun. Kayak mungkin 10 tahunan atau nggak sampai 10 tahun itu bisa langsung ganti ke HP yang layar sentuh. Jadi menurutku karena informasi yang kita dapat itu cepet banget, dan namanya remaja kita pasti kan jadi gampang kepo kan. Kalau remaja itu kita pengen tahu semua hal gitu. Jadi karena hal itu nanti membuat remaja itu jadi overwhelmed, jadi pikirannya tuh jadi banyak hal gitu loh. Nah dari situ mereka jadi gampang banget kena penyakit dari kesehatan mental itu sendiri. Itu menurutku lebih ke situ sih. Nah, itu kan termasuk remaja kan, remaja Gen Z, terutama Gen Z itu kan mudah banget ya Kak mengakses informasi dari media sosial apapun itu. Nah kayak ada beberapa kasus nih kayak remaja itu mungkin melihat suatu konten. Nah kontennya itu kayak ciri-ciri kamu terkena anxiety, ciri-ciri kamu terkena halusinasi, delusi gitu-gitu. Nah